Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Mutakin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai session dan cookies. Dan nanti saya akan menambahkan satu fitur yaitu Remember Me. Oke, langsung saja kita tanpa berlama-lama kita menuju ke materinya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai session dan cookie ya. Pertama, apakah itu session? Oke. Session adalah sebuah mekanisme untuk menyimpan atau men-save data sementara ke dalam suatu variabel atau disebut juga dengan variabel session, sehingga data tadi bisa diakses oleh klien di lebih dari satu halaman selama variabel session tadi tidak dikosongkan ataupun dihilangkan. Kemudian informasi dari session disimpan di dalam server. Di dalam penggunaan session mengenal variabel super global yaitu $_session yang berfungsi untuk menangani informasi. Dan untuk menjalankan session memerlukan fungsi session start, sedangkan untuk mengakhiri session menggunakan fungsi session destroy. Selanjutnya yaitu adalah cookie. Cookie adalah informasi yang disimpan di sisi klien atau lebih tepatnya di web browser klien. Cookie rentan untuk dibobol oleh orang tak bertanggung jawab karena disimpan di sisi klien. Kemudian cookie hanya berlaku satu sesi. Jadi, ketika browser di close atau PC mati, maka cookie hilang, sama seperti session tadi. Cookie juga menggunakan variabel super global yaitu $_cookie untuk mengelola data atau informasi. Untuk membuat cookie, kita memerlukan sebuah fungsi yaitu setCookie. Kemudian fungsi dari cookie itu apa saja? Yang pertama itu untuk mengenali user. Kemudian yang kedua adalah fitur shopping cart. Dan yang ketiga adalah personalisasi data. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Yang pertama, teman-teman harus membuka ini dulu ya, text editor teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan server Apache pada SAMPP. Kemudian teman-teman buat folder, dan di dalamnya ini kita akan membuat 3 buah file ya. File yang pertama itu adalah login terlebih dahulu, login.php. Kemudian ada index.php. Dan yang terakhir adalah logout.php. Oke. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan mengcoding untuk bagian login.php-nya. Di sini kita akan mendesain untuk tampilan HTML dulu ya. Di sini saya akan menggunakan CSS Bootstrap versi 4 ya. Di sini saya akan menambahkan link CSS-nya. Pertama-tama teman-teman harus mengunjungi ini ya, website Bootstrap ini ya. Jadi saya menggunakan Bootstrap versi 4.4. Teman-teman bisa mengcopy CSS-nya, kemudian bisa mempaste di sini. Dan yang kedua adalah JavaScript-nya. Oke, ini tab. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu komponen yang ada pada Bootstrap versi 4, yaitu adalah form. Teman-teman bisa saja langsung mencari di bagian pencarian ini dan pilih form di sini ya. Oke, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Oke, kita save. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini saya akan coba untuk mengecek dulu ya tampilannya seperti apa. Ini kita menuju ke localhost dan ini adalah di router saya. Kita arahkan ke login.php ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita desain terlebih dahulu. Pertama saya ingin menambahkan kelasnya. Kelasnya saya beri container. Saya beri background warna kuning dan dengan padding 4 ini. Kita cek. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini di bagian text form ini kita tambahkan atribut, yaitu yang pertama ada action. Oke. Nah, untuk yang atribut action ini kita kosongkan saja.
Kemudian atribut kedua adalah method. Nah, untuk metode ini kita akan menggunakan metode post. Sebenarnya untuk yang take from ini, dia memiliki dua jenis metode. Yang pertama itu adalah metode get dan juga metode post. Bedanya, ketika kita menggunakan metode get, maka informasi yang dikirimkan melalui form ini akan tampil pada URL. Sedangkan jika kita menggunakan metode post, maka informasi yang kita isi pada form tidak akan tampil pada URL-nya. Seperti itu. Kemudian jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa saja mencari googling di internet perbedaan post dan juga get. Teman-teman pasti akan mudah untuk memahaminya. Selanjutnya di sini kita memberikan atribut ya. Sebentar, sebelumnya saya akan merapikan terlebih dahulu. Ini saya hapus, kemudian ini saya rubah jadi remember ini saya rubah ke login, ini ke email lah. Oke, selanjutnya teman-teman berikan atribut name pada setiap inputannya ya. Di sini saya akan memberikan atribut name pada inputan email dengan value email lah. Kemudian untuk yang password saya berikan password. Oke, kemudian untuk yang checkbox saya beri name remember me. Dan yang terakhir adalah buttonnya, saya beri name login seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah untuk tampilan itunya ya, loginnya ya. Kemudian kita coba untuk tampilan yang indeksnya. Kita buat sama saja, HTML5. Saya akan menggunakan ini ya, CSS dan juga JavaScript-nya. Save. Nah, di sini saya hanya akan menampilkan sebuah heading ya, heading dengan nama dengan ini seperti ini, welcome to dashboard. Oke, di bawahnya akan saya beri buah button ya. Button ini nantinya akan mengarah ke file logout.php. Oke, dan saya akan beri kelas btn. Sekarang kita masuk lagi ke halaman ke ini ya, ke file log.php. Di sini kita akan mulai untuk melakukan pengcodingan. Yang pertama di sini kita akan mulai untuk melakukan pengcodingan. Yang pertama di sini kita akan membuat tag PHP-nya. Kita tutup. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita memulai sessionnya. Caranya dengan menggunakan session start seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengecek. Jadi ketika button ini kita klik, maka dia akan menampilkan atau menjalankan perintah-perintah selanjutnya. Misalnya seperti ini. If ketika is set. Nah, ketika set $_post. Nah, ini ya. Di sini kan ada variabel global baru namanya $_post. Nah, fungsinya ini adalah dia akan mengambil nilai sesuai dengan metodenya tadi loh. Jadi ketika kita menggunakan metode post, maka dia akan menggunakan ini variabel global $_post. Sedangkan jika kita menggunakan get, maka kita menggunakan $_get. Kemudian di dalamnya kita kasih value sesuai dengan ini ya. Kalau login berarti value-nya name. Dan name-nya login gitu. Nah, kemudian setelah itu setelah kita menekan, maka dia akan mengecek ini ya, email dan passwordnya. Jika keduanya atau salah satunya saja kosong, maka dia akan menampilkan error ya. Jadi seperti ini, if empty. Nah, maksudnya empty ini jika kosong, $_post email, or empty $_post
seperti ini. Nah, jadi ketika email dan password yang dikirimkan itu kosong, maka kita tampilkan sebuah pesan seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan membuat sebuah variabel dengan nama message. Di sini saya akan memberikan nilai 0 saja, ini kosong. Di sini variabel message akan kita beri nilai seperti ini ya. Nah, sebelumnya saya ingin menampilkan sebuah alert ya. Nah, di Bootstrap itu sudah ada sebuah komponen namanya alert. Teman-teman bisa langsung cari di sini alert. Tunggu, koneksinya agak sedikit lambat. Oke, saya ulangi. Alert. Nah, ini ya. Alert. Nah, di sini saya akan memilih yang berwarna merah ini ya. Jadi ini bisa kita kopas saja langsung. Ini kita kopas dan kita pastenya seperti ini. Oke. Oke, kemudian kita tarik. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah pesan yaitu email dan password tidak boleh kosong. Nah, seperti ini. Oke, habis itu. Nah, ini kan jika kondisinya kosong. Jika tidak, kita mulai untuk melakukan pengecekan setiap ini ya. Jadi, misalnya email ini benar, maka passwordnya harus benar gitu loh. Yang pertama itu harus urut. Kita cek emailnya dulu. Tapi sebelumnya, kita buat sebuah variabel untuk menampung ibaratnya kita buat dia datanya tuh static gitu. Misalnya kita buat sebuah variabel email, kita kasih value misalnya seperti ini ya, ilham@gmail.com. Dan untuk passwordnya kita kasih 1234. Oke. Nah, setelah ini kita buat pengkondisian. Jadi seperti ini. Jika $post dalam kurung siku email sama dengan $email. Nah, jadi setelah yang pertama itu kita cek dulu emailnya. Kemudian setelah emailnya kita cek lagi untuk passwordnya. $post password. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita cek email dan passwordnya, kita cek juga untuk ini button remember ini. Jadi kita cek juga if dalam kurung is set $_post kurung siku remember nih seperti ini. Jadi maksudnya jika ini ditekan is set itu maksudnya jika ininya ditekan, maka dia akan menjalankan yang ingin kita jalankan pertama adalah melakukan set cookie dulu. Jadi set cookie ini tuh dia memiliki 3 parameter ya. Parameter yang pertama itu adalah key-nya. Sini bisa kita beri nilai untuk key-nya email, dan parameter kedua itu adalah value. Value di sini saya akan memberi nilai emailnya nih ya, variabel email. Dan yang terakhir adalah durasinya. Jadi ini tuh untuk menentukan, saya menggunakan fungsi time plus waktunya. Misalnya sini saya ingin menggunakan cookie ini hanya selama 1 jam. Jadi saya menggunakan time plus 3600. Maksudnya time di sini adalah waktu saat ini ditambah dengan 3600 detik atau sama juga dengan 1 jam. Oke, setelah itu kita set untuk sessionnya ya. Sessionnya ini kita set dulu ke true login. Nah, di sini kita beri nama login ya, sessionnya. Kemudian kita set ke true. Dan jangan lupa kita arahkan untuk lokasinya ke index ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita buat untuk pengecualian. Jadi ketika passwordnya itu tidak ditemukan, maka kita bisa buat pesan error seperti ini tadi. Kita bisa kopas
Oke, di sini kita bisa beri pesan seperti ini ya. Password tidak ditemukan. Oke, kemudian yang email juga demikian. Email tidak ditemukan. Oke, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan ini, alert ini? Nah, caranya tuh di sini saya ingin menampilkannya di dalam formnya ya, tepat di atas ini ya, di atas judulnya ini. Jadi di sini saya mau beri caranya seperti ini ya. Buka dulu menggunakan tag PHP. Nah, kemudian kita menggunakan echo message seperti ini, koma. Nah, seperti ini ya. Nah, ini seharusnya sudah bisa. Selanjutnya coba kita ke indeks, bagian indeks. Nah, di sini kita buat untuk script PHP-nya. Nah, di indeks ini hanya simple, kita cukup mengecek sessionnya saja. Jadi if isset underscore session. Nah, sessionnya di sini kita menggunakan login. Nah, ini maksudnya di sini mau saya arahkan ya, jadi seperti ini, pakai fungsi not. Jadi jika sessionnya itu bukan login, maka kita arahkan ke location login.php seperti ini ya. Ini untuk loginnya. Kemudian untuk ya, jadi untuk yang login ini ya, sebelumnya itu kita berikan dua pengecekan. Pengecekan yang pertama itu adalah untuk mengecek cookie-nya. Kemudian yang kedua itu adalah mengecek sessionnya. Jadi caranya seperti ini. If dalam kurung isset underscore cookie. Nah, ini ya cookie. Email seperti ini. Kemudian kita cek lagi if $cookie email sama dengan, nah di sini mau kita beri nilai sama ini ya. Jadi jika cookie-nya itu nilainya sama dengan ini, maka harusnya nah seperti ini. Oke, kita beri sessionnya $_session login sama dengan true. Oke, nah ini untuk pengecekan yang cookie-nya. Setelah itu kita cek untuk sessionnya. Jadi seperti ini. If isset $_session login, maka kita arahkan headernya ke indeks seperti itu ya. Nah, kemudian kita set untuk yang logoutnya. Nah, untuk yang logout ini cukup simpel seperti ini. Kemudian, nah untuk logout di sini jangan lupa ya juga. Nah, untuk logout di sini jangan lupa ya juga harus melakukan start session ya, session start. Nah, kemudian setelah session start kita lakukan session unset. Nah, session unset di sini adalah maksudnya untuk mereset atau menghilangkan variabel yang ada dalam session ini. Namun dia tidak mendestroy atau mengekill si sessionnya itu. Jadi dia hanya mereset variabelnya. Habis itu kita lakukan session destroy seperti ini. Oke. Nah, selain kita mendestroy session, kita juga harus melakukan set cookie-nya. Set cookie di sini kita beri value-nya 0 seperti ini. Nah, di sini agar cookie-nya itu terreset minus 3600. Nah, maksudnya di sini kita beri dia nilai minus sehingga akan terbaca bahwa kondisinya itu sudah expired karena waktunya sudah berlalu. Tidak harus 3600,
teman-teman bisa saja mengisi satu. Namun kita di sini akan gunakan 3600 sebagai panduannya. Oke. Nah, jangan lupa kita atur untuk headernya ke location.php. Location login.php. Nah, seperti ini ya. Oke. Sepertinya sudah. Coba sekarang kita run. Pertama kita coba satu-satu ya. Kita coba tidak mengisikannya. Coba kita login. Oh, dia tidak masuk. Coba kita login lagi. Oke, this page is not working. Oke, this page is not working. Bentar, saya coba cek. Cookie php. Kita coba matikan dulu ini. Coba saya start lagi. Cookie tidak mau jalan. Kenapa ini? Coba kita cek. Oh iya, ini saya lupa untuk memberikan session start ya. Session start. Nah, ini kita reload lagi. Nah, udah kebaca ya. Coba kita ini kan kita ulangi lagi ya. Kita coba input yang kosong. Nah, ini ya, email kosong tidak boleh kosong. Kemudian coba kita inputkan misalnya di sini email dan passwordnya kita salahin ya, td bla bla 2345 login. Nah, email tidak ditemukan. Kemudian jika kita emailnya kita benar tapi passwordnya kita salah, coba kita login. Oh, ternyata masih bisa. Nah, ini sepertinya ada kesalahan ini, seharusnya tidak bisa. Ini kita coba cek. Ternyata terdapat kesalahan pada bagian ini ya teman-teman ya. Di sini saya lupa untuk memberikan ini ya, segmen ya. Seharusnya seperti ini. Password. Nah, sekarang coba kita tes. Ya, coba kita logout. Saya coba untuk misalnya di sini benar, terus ini salah. Nah, ini ya, password tidak ditemukan. Oke, berarti sudah berhasil ini. Kemudian bagaimana jika kita menginputkan keduanya benar? 2, 3, 4. Ini kita klik login. Nah, ini ya sudah masuk ya. Itu sudah masuk ke bagian dashboardnya. Berarti sudah benar. Nah, kemudian jika kita logout, maka dia akan keluar kembali. Nah, di sini saya akan mencoba untuk fitur remember me-nya ini. Nah, nanti yang saya harapkan adalah ketika kita login seperti biasa ini, namun jika kita mengklik ini dan ketika kita tutup setelahnya, maka kita tidak perlu untuk login ulang. Karena coba kita praktekkan ya. Ini sudah saya inputkan, coba saya cek checklist. Kemudian saya klik login. Oke. Nah, ini ya. Nah, coba sekarang kita langsung tutup saja. Kemudian kita buka lagi. Coba kita masuk ke localhost. Ini ya, Sinoki ya. Seharusnya ini nanti akan langsung ke indeks tanpa melakukan login terlebih dahulu. Coba. Nah, benar ya. Itu sudah berhasil ya. Jadi sini cookie-nya sudah bisa kita set. Dan coba untuk melihat bagaimana cookie-nya atau cookie-nya itu bisa lihat di bagian sini ya. Di ini tadi saya ulangi di bagian inspect, kemudian di bagian application, dan teman-teman bisa klik di cookie. Nah, ini sudah ya. Ini adalah email saya tadi. Nah, di situ sudah nampak bahwa ini adalah email atau value-nya yang sudah saya set tadi. Nah, sebenarnya untuk yang seperti ini itu bisa dibilang rawan ya, rawan untuk dihack gitu. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips agar
lebih aman lagi, walaupun ini bukan cara yang terbaik. Sebenarnya untuk yang terbaik itu untuk menyimpan ini cookie ini sebaiknya menggunakan database. Namun di sini saya hanya akan memberikan contoh yang sedikit lebih aman. Misalnya seperti ini ya. Teman-teman kembali ke bagian login.php lagi. Nah, kemudian teman-teman mengarahkan ke bagian sini ya, ini. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah fungsi yang namanya adalah hash. Seperti ini. Kita buat hash. Nah, hash ini dia punya dua parameter utama. Yang pertama adalah algoritmanya, yang kedua adalah value-nya. Nah, algoritma di sini banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan seperti MD5, SHA dan yang lain-lain. Teman-teman juga bisa langsung mengeceknya misalnya di sini ya, di PHP algoritma hash. Nah, sini ya. Sini sudah banyak banget algoritma di sini. Ini seperti ini. Banyak sekali. Nah, di sini saya akan coba untuk mencontohkan menggunakan MD5 seperti MD5. Nah, setelah ini jangan lupa kita juga harus mengecek di sini. Dan yang ini harus kita ubah juga menggunakan hash MD5. Seperti ini. Dan kita ganti ke MD5. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita save. Kita coba untuk logout lagi ya. Out. Dan coba kita login. 234 dari remember me, login. Nah, sudah berhasil. Dan coba kita inspect, kita cek di application. Nah, ini teman-teman ya, lihat ya, dia sudah terenkripsi menggunakan algoritma MD5 seperti ini. Jadi ini akan lebih aman jika teman-teman login di laptop teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa ini akan bisa dicuri oleh orang lain seperti itu. Dan karena coba kita tutup lagi, kita coba sekali lagi. Untuk login ini harusnya dia masuk ke bagian dashboard ya, bagian indeksnya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata berhasil ya. Oke, seperti itu ya untuk materi kali ini. Saya rasa cukup. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.